Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kemajuan pelatihan. Xiao Yan menyandarkan punggungnya ke pintu setelah dia memasuki ruang pelatihan. Wajah merah awalnya yang ramping tiba-tiba menjadi jauh lebih pucat. Pil roh angin cepat yang telah dia konsumsi sebelum pelatihannya telah menyebabkan Dou Qi meningkatkan intensitas peredarannya untuk waktu yang singkat. Namun, setelah pelatihannya terganggu, efek samping dari pil roh angin cepat telah muncul. Dou Qi yang perlahan beredar di tubuhnya menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan lemah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebelumnya, salah satu alasan Xiao Yan menggunakan Angry Buddha Lotus Flame saat bertukar pukulan dengan Lei Na sebelumnya adalah menggunakannya untuk menunjukkan kekuatannya dan menghalangi orang lain. Alasan tersembunyi lainnya adalah bahwa Dou Qi yang lemah di tubuhnya tidak cukup untuk membuatnya bertahan terlalu lama di tangan Lei Na. Xiao Yan melirik jubahnya yang hancur dan menghela nafas dengan lembut. Dia tidak bisa menahan perasaan takut di dalam hatinya. Jika serangan Lei Na sebelumnya sedikit lebih cepat, kemungkinan Xiao Yan akan dipaksa untuk membuka celah dan akan berakhir dengan cedera serius. Untungnya, kemunculan Angry Buddha Lotus Flame telah menyebabkan Lei Na kehilangan semangat juangnya terlebih dahulu. Efek jera yang dia butuhkan juga tercapai dengan sempurna. Semua ini memiliki beberapa elemen keberuntungan yang bercampur juga. Xiao Yan dengan lembut batuk beberapa kali. Dia perlahan berjalan ke platform batu hitam dan duduk bersila di atasnya dengan susah payah. Dia menghirup dan menghembuskan udara hangat dalam-dalam beberapa kali sebelum membentuk segel pelatihannya. Setelah itu, dia sekali lagi memasuki kondisi pelatihannya, mengedarkan Dou Qi-nya dan perlahan-lahan memulihkan kondisinya. Setelah hampir 3 hingga 4 jam pelatihan sambil duduk bersila, perasaan lemah di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur menghilang. Dou Qi yang lambat sebagai akibat dari pil roh angin cepat juga mulai perlahan-lahan memulihkan keadaan normalnya. Setelah kondisi di tubuhnya pulih, Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan pil roh angin cepat dan menelannya. Sekali lagi, dia memasuki kondisi pelatihan retretnya. Sebelumnya Xiao Yan mengetahui bahwa Liu Fei tampaknya memiliki sepupu yang sangat kuat dari mulutnya sendiri. Selain itu, dari melihat tingkat rasa hormat yang dimiliki Lei Na terhadap apa yang disebut sepupu yang lebih tua ini, jelas bahwa kekuatan orang ini jauh melebihi Lei Na. Meskipun dia dianggap mendapatkan keuntungan dalam masalah ini hari ini karena pilih kasih oleh Penatua He, dia kemungkinan besar telah sepenuhnya menyinggung wanita itu karena ini. Jenis wanita yang tampak lembut, tetapi tulangnya sangat angkuh kemungkinan besar tidak akan menyadari apa yang disebut peredaan berdasarkan harapan Xiao Yan. Oleh karena itu, untuk mengakhiri beberapa masalah di masa depan, Xiao Yan saat ini perlu dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Tidak ada konsep waktu selama pelatihan. 5 hari penuh telah berlalu sejak insiden yang terjadi di lantai 3 hari itu. Selama 5 hari ini, nama Xiao Yan secara bertahap telah dikirim ke telinga semua siswa yang berlatih di dalam menara penyulingan ki langit yang berkobar. Keterampilan teratai api yang menakutkan yang telah membuat takut Lei Na, yang merupakan bintang 4 Douling, sampai dia kehilangan semangat juangnya di tempat. Xiao Yan juga tidak memberi Liu Fei, yang memiliki nama cantik peri salju di Akademi Dalam, bahkan wajah kecil, dan setelah menggunakan pukulan berat, dia tidak menerima hukuman berat dari Penatua He yang biasanya ketat. Semua insiden misterius ini menyebabkan Xiao Yan menjadi topik pembicaraan terpanas dalam Akademi Dalam waktu singkat. Tentu saja, ketika mereka saling menyebarkan isi percakapan, ada cukup banyak siswa yang tanpa sadar merasakan rasa hormat di hati mereka. Lupakan tentang membahas mengapa Elder He yang biasanya ketat memperlakukan Xiao Yan dengan kesopanan seperti itu. Hanya teratai api menakutkan dari Xiao Yan, yang mengejutkan Lei Na sampai yang terakhir kehilangan semangat juangnya,
sudah cukup untuk membuat mereka merasa hormat terhadap Xiao Yan. Di menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, ini dan bahkan seluruh akademi dalam, yang kuat pada akhirnya akan dihormati tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Itu juga karena teratai api menakutkan yang diperlihatkan Xiao Yan menyebabkan beberapa pelamar Liu Fei yang diam-diam mengaguminya, tidak berani mencari Xiao Yan untuk mengajukan tantangan. Jika tidak, namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, efek jera yang dibutuhkan Xiao Yan memang sesuatu yang telah berhasil dia capai. Orang-orang datang dan pergi di tingkat ketiga yang luas. Suasananya sangat hidup dan terkadang akan ada 1 atau 2 lingkaran pertempuran dengan pertarungan sengit. Banyak orang yang penasaran mengelilingi lingkaran pertempuran ini. Ketika aliran manusia yang datang dan pergi melewati koridor tertentu di area pelatihan kelas tinggi, mereka tanpa sadar akan mengarahkan pandangan mereka ke ruang pelatihan kelas atas di sisi di mana sebuah tanda yang mewakili seseorang yang menempatinya tergantung. Tatapan ini dipenuhi dengan keingintahuan dan rasa hormat. Selama beberapa hari ini, hampir semua siswa yang berlatih di tingkat ketiga tahu bahwa ruang pelatihan ini adalah tempat siswa baru, Xiao Yan, yang telah mengejutkan bintang elit 4 Douling, Lena, dengan teratai api yang menakutkan sampai dia kehilangan semangat juangnya, tetap tinggal. Ada juga cukup banyak orang yang datang setelah mendengar nama Xiao Yan. Mereka ingin melihat penampilan siswa ini. Namun, sejak akhir pertarungan hari itu, Xiao Yan tidak keluar setelah memasuki ruang pelatihan itu. Hal ini membuat mereka sedikit kecewa. Namun, orang-orang di sekitar hanya bisa menyerah memikirkan untuk melihatnya. Meskipun seorang douze biasa atau bahkan dadoushi mungkin perlu makan sesuatu untuk mengisi perut seseorang setelah berlatih selama sehari, tingkat ketahanan seseorang terhadap kelaparan akan menjadi semakin kuat mengikuti peningkatan kekuatan douki seseorang. Begitu seseorang mencapai kelas dadoushi, seseorang mungkin tidak dapat sepenuhnya mengabaikan makan makanan, tetapi ketika seseorang dalam keadaan pelatihan, konsumsi tubuh akan mencapai titik terendah. Jika seseorang tidak mengkonsumsi makanan apapun selama 5 hari. Oleh karena itu, setelah melihat pintu ruang pelatihan yang tertutup rapat, para siswa yang datang setelah mendengar namanya hanya bisa pergi dengan kecewa. Bagaimanapun, mereka tidak tahu berapa lama retret Xiao Yan ini akan berlanjut. Berderak. Suara tiba-tiba pintu terbuka di koridor menarik beberapa pandangan. Ini khususnya terjadi ketika mereka melihat nomor pintu dari salah satu yang sedang dibuka. Mereka segera menjadi terkejut dan tatapan mereka menjadi lebih panas. Seluruh koridor yang bising tiba-tiba menjadi jauh lebih sunyi. Banyak tatapan dilemparkan ke pintu yang terbuka. Di bawah fokus tatapan semua orang, pemuda berjubah hitam itu perlahan berjalan keluar dengan ekspresi tenang. Ketika dia melihat tatapan di koridor yang diarahkan padanya, dia mau tidak mau merajut alisnya sedikit. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya, berbalik dan meninggalkan ruang pelatihan ini. Setelah itu, dia perlahan berjalan menuju pintu masuk ke tingkat keempat dari menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Setelah menghabiskan hampir 7 hari pelatihan di tingkat ketiga, kemajuan sempurna yang diperoleh Xiao Yan dalam pelatihannya telah membuatnya merasa tercengang. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan bahwa dia telah memasuki puncak bintang 7 dadoushi hanya dalam 7 hari yang singkat ini sebagian karena bantuan, pil roh angin cepat, salep roh api Ganoderma hijau, dan efek pemurnian Heart Flame selama periode waktu ini. Menurut kecepatan ini, dia mungkin bisa menyentuh penghalang bintang 8 tanpa banyak waktu dan menerobosnya dalam sekali jalan. Xiao Yan merasa sangat senang dengan kemajuannya. Namun, sama seperti Xiao Yan berencana untuk melanjutkan pelatihan dan menerobos ke tingkat bintang 8 sekaligus, dia tiba-tiba agak tertegun menemukan bahwa api hati tidak dapat mengimbangi. Setelah hampir 7 hari Heart Flame dan kecepatan sirkulasi dari Douki, Heart Flame tingkat ketiga mulai tidak dapat memberikan pasokan yang memuaskan. Kadang-kadang, itu akan berombak,
menyebabkan Xiao Yan tidak punya pilihan selain menghentikan pelatihannya dan memilih untuk keluar dari retretnya di tengah jalan. Sekarang kekuatan Heart Flame tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Xiao Yan, dia hanya bisa melanjutkan ke tingkat keempat. Jika tidak, kecepatan latihannya mungkin akan sangat berkurang. Di bawah tatapan panas semua orang, Xiao Yan perlahan menghilang di tepi koridor. Ketika mereka melihat jalan yang dia ambil, kerumunan di koridor tanpa sadar mengeluarkan suara percakapan pribadi. Dia tampaknya berniat untuk menuju ke tingkat keempat. Bukankah tingkat keempat adalah tempat yang harus mencapai kekuatan kelas Dowling untuk bisa masuk? Xiao Yan tampaknya tidak mencapainya, kan? Tapi siapa yang tahu? Dia bahkan bisa mengalahkan Lena. Saya pikir dia harus bisa memasuki level keempat, kan? Semua orang di koridor saling berhadapan sebelum mereka segera tertawa getir dan menggelengkan kepala. Xiao Yan tidak mendengar percakapan pribadi di belakangnya. Dia berjalan melewati koridor sebelum berbelok dan melihat lorong yang dijaga ketat oleh instruktur. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan dengan cepat. Seseorang harus memiliki kekuatan Dowling untuk memasuki level keempat. Mereka yang kekuatannya belum mencapai itu dilarang masuk. Seorang instruktur melihat Xiao Yan yang sedang berjalan dari kejauhan dan berbicara dengan malas. Langkah kaki Xiao Yan berhenti. Kejutan muncul di wajahnya. Segera, dia tersenyum pahit. Tidak disangka bahwa kondisi untuk memasuki level keempat sekeras ini. Bisakah dia terus berlatih di level ketiga? Hanya memikirkan bagaimana Heart Flame direndahkan ketika dihadapkan dengan Dou Qi yang beredar di tubuhnya, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit sakit kepala. Kamu adalah Xiao Yan. Tepat ketika Xiao Yan merasa sakit kepala, instruktur lain yang datang untuk mengukur Xiao Yan tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya dengan heran. Mendengar suara terkejut dari rekannya, instruktur yang tadi berbicara dengan malas juga mengangkat kepalanya dengan heran. Dia menatap pemuda berjubah hitam yang datang di depannya dan melihat wajah yang agak akrab itu. Sekali lagi, dia mengingat instruksi dari tetua pertama dan buru-buru berkata, "Kamu adalah Xiao Yan yang memiliki konflik dengan Lena beberapa hari yang lalu." Xiao Yan sedikit ragu-ragu saat melihat tatapan terkejut dari kedua instruktur itu. Dia mengangguk sedikit sebelum segera menangkupkan kedua tangannya ke arah kedua instruktur dan berkata, "Karena siswa ini belum memenuhi persyaratan, saya akan terus berlatih di tingkat ketiga." "Saya telah mengganggu Anda, instruktur." "Hei, tunggu!" Melihat Xiao Yan berbalik dengan niat untuk pergi, instruktur dari sebelumnya buru-buru menghentikannya. Wajah yang terakhir penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Penatua dia telah memberikan instruksi kepada kami. Jika ingin memasuki level keempat, kita perlu melakukan berbagai hal sesuai aturan. Oleh karena itu, tolong." Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi terkejut saat melihat sikap instruktur yang tersenyum ini. Joy segera muncul di wajahnya. Jika dia bisa memasuki tingkat keempat untuk berlatih, menerobos ke bintang 8 Dado Shi akan segera terjadi. Segera, dia buru-buru menangkupkan tangannya ke arah mereka berdua. "Terima kasih banyak, Penatua He dan instruktur. Tidak ada salahnya, level Anda mungkin belum mencapai persyaratan, tetapi dalam hal kekuatan Anda memang memiliki kualifikasi." Kedua instruktur tersenyum lembut dan menjawab saat mereka melihat wajah gembira Xiao Yan. "Baiklah, kamu harus turun dulu. Saya melihat bahwa Anda telah melakukan retret selama beberapa hari. Setelah memasuki level keempat, Anda harus makan sesuatu. Jika tidak, tubuh Anda tidak dapat menahan pelatihan pintu tertutup semacam ini. Terima kasih atas perhatian Anda, instruktur." Xiao Yan menyuarakan terima kasihnya kepada mereka berdua, menangkupkan kedua tangannya dan buru-buru berjalan ke lorong. Setelah itu, dia menghilang di sudut dengan banyak tatapan tertegun di belakangnya.
Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.